beberapa tempat sih sebenarnya ada cerita sedikit lah dengan masyarakat atau kampanye. Iya. Mmm, saya kalau ngitung ekonomi memang mungkin saya Bang De itu seorang petarung, petarung di dunia politik oh, kalau kita lihat. Ya kan yang tadi berapa periode jadi dewan. Habisnya kan sudah juga, mencalonkan diri juga kan, di wakil bupati. Habis memang, eee, badan sehat, ada rezeki, saya mungkin kemungkinan nggak 2024 tuh PDIP mengusung kadernya gitu untuk 2024? sawit sebagian besar nanti dibuat biodiesel, pasti kelapa itu jadi punya. Back to the Street Podcast Jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to the street podcast jalanan. Nah, hari itu gitu ya di cuaca yang cerah, kita podcast jalanan berada di Pulau Wanyut, Pulau Jawai, Kecamatan Jawai. Nah, hari itu kita bersama dengan tidak asing lagi dengan Bang De gitu ya, Bang De Dakso dengan background luar biasa alam, ada kolam, ada pisang, ada kelapa. Nah, jadi kita teh berada di kebunnya Bang De Dakso. Apa kabar Bang De? Baik, alhamdulillah. Bang De. Nah, jadi nak dekatan segitu Bang. Iya kedengaran. Alhamdulillah baik. Oke. Sehat Bang De? Sehat, selamat kabar untuk sehat terus. Sehat De. Jadi aktivitas Bang De itu eh, pasca pasca pilkada tuh berkebun lagi. Sebagai anggota DPRD Ah, dan saya juga masih sebagai ketua DPC di Hmm. samping memang masih ngurus partai, ngurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas. Selama itu ya saya ngurus kebun lah, kebun Bang De. ngurus kebun kelapa, ada kebun pisang, mau nanam semangke. Kawan-kawan lihat lah yang datang untuk rombongan, alhamdulillah ada nanam sayur. Allah lah mudah-mudahan rezeki itu kan tidak kemana-mana kata orang. Iya. Di mana-mana ada rezeki, yang penting kerja keras, tekun dan serius. Jadi aktivitas partai masih Masih masih. Jadi sebagai ketua partai masih untuk mengisi ruang dan waktu teh berkebun. ya, kebun. Banyak. Sebenarnya bukan saya juga yang berkebun. Ah, Nah, saya itu hanya mantau-mantau. oke. Kadang ada juga setengah jam, 1 jam, coba megang cangkul kayak, tapi Ah. namanya dah berusia we, Hmm. berusia. Jadi kadang-kadang udah ngiluk pinggang dan macam-macam lah. Itulah. Jadi berapa lama kita lakak pilkada tuh Bang? Udah hampir 3 bulan lah kurang lebih. 3 bulan Nah, lagi. kurang lebih 3 bulan lagi. Ini udah apa ya, melaksanakan pilkada, udah lakak habis semuanya. Ini Bang De itu pun kembali ke aktivitas biasa dan Sebagai sebagainya masyarakat biasa. sebagai masyarakat biasa. Tapi Bang De mungkin boleh sedikit lah kita itu pada saat apa ya, hiruk pikuk pilkada tuh kan, artinya energi itu terkuras, Bukan lagi terkuras kan nih. Oh, Kurang lebih berapa bulan waktu ya? Artinya waktu kampanye kan nih, kurang lebih setahun. setahun Bang De, Oh. setahun. Saya dari bulan 12, bulan 1 Hmm. udah jalan. Nah mungkin sebelum pilkada kan banyak mungkin yang ndak tahu tuh Bang De, ya kan nih, banyak ndak tahu. Ngapa sih Bang De itu mau bertarung di pilkada kan? Padahal Bang De DPRD provinsi yang jabatan baru setahun nih, baru setahun, ya kan dengan risiko maju tuh kan tentu konsekuensinya besar. Mungkin apa ya Bang De bisa cerita? Mungkin itu belum sah Bang De ceritakan kan nih. Nah hari itu kita di tengah kabon deh. Di tengah kabon mungkin bisa diceritain Bang De? Insyaallah. Di beberapa tempat sih sebenarnya ada cerita sedikit lah dengan masyarakat atau kampanye. Iya. Saya kalau ngitung ekonomi memang mungkin saya tidak maju. Iya. Dari segi gaji atau pendapatan, saya rasa Dewan Provinsi lebih lumayan lah dari wakil bupati. Mhm, Dari segi pangkat juga sebenarnya saya turun ke bawah kan, mhm. tapi karena niat sebenarnya, karena Mhm. niat dan memang di samping niat, sambil kita lebih mendalami, mempelajari tentang pemerintahan.
kenapa sambil niat? Karena ada bedanya sih jadi anggota DPRD dengan kita tatkala kita menjadi bupati atau wakil bupati. Iya. Kalau anggota DPRD ini kan nggak ada anak buah yang nak diperintah. Nah, kalau kita jadi pejabat bupati atau wakil bupati, kita punya Pak Dinas, kita punya badan kantor, kita punya Pak Camat, kita punya Pak Desa yang bisa kita beri tugas dan kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita kita untuk sampai ke depan kan. Tapi kalau anggota DPRD kan terbatas kewenangannya terbatas. Kita hanya wakil rakyat. Nggak bisa yang bikin kebijakan lah salah satunya kan wakil nih. rakyat ya kan hanya nyampaikan aspirasi masyarakat. Tatkala umpamanya kita rapat di dewan ya dengan bupati atau wakil dengan gubernur. Kalau memang gubernurnya tidak menyetujui apa yang kita perjuangkan kan sia-sia. Tapi tatkala kita menjadi kepala pemerintahan atau wakil, apa yang jadi cita-cita kita walaupun tidak 100% tapi bisa kita implementasikan ke lapangan. Satu. Habisnya yang kedua, saya kan jadi anggota dewan dah 5 periode. Iya. Kalau kata orang jenuh rasanya ndak etis juga iya. Dengan apa yang kita perjuangkan tuh kadang-kadang tidak tercapai. Jadi rasa idealisme kita tuh jadi tinggi ke. Tinggi. Iyalah yang membuat rasa kadang kecewaan kita waktu menjadi anggota DPRD. Apalagi kita mendengar di belakang walaupun kita tidak pernah nanya, tapi kita kan mendengar tuh rakyat kadang-kadang ngomong, apa gunanya anggota DPRD ya biar ya sudah berapa periode tapi tidak juga bisa gitu. Masyarakat kan tidak tahu bahwa kami memberikan tempat tangan kira dia kan. Padahal tidak semudah dia. Iyalah yang membuat terpanggil juga sebenarnya nak calon tuh. Iyalah karir Bang De di politik tuh kan artinya cukup mapan. Ini artinya 2 periode dah salah DPRD kabupaten nih. Kabupaten 3 periode. 3 periode. Provinsi 2 periode. Artinya karir politik tuh sangat luar biasa lah kalau kita lihat yang namanya Bang De. Ini kalau yang namanya politik tuh udah hatam. Udah hatam. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat Sambas saya rasa menurut saya lah yang 5 periode kan. Bukan dalam arti yang lain tidak baik. Ya. Yang luar biasa masyarakat Allah SWT akan beri kesempatan. Mungkin untuk pelajaran juga bagi saya sekaligus mungkin teguran Allah Ta'ala kali. Mungkin kurang bersyukur kali ya. Diberinya kesempatan jadi anggota DPRD baru setahun dah menurunkan diri kan, tapi saya lah dengan Allah Ta'ala yang paling tahu. Artinya Bang De itu seorang petarung di dunia politik. Kalau kita lihat ya kan yang tadi berapa periode jadi dewan, habisnya kan sudah juga mencalonkan diri juga kan di wakil bupati, habisnya di 2020 itu artinya bertarung lagi. Tidak pernah bertarung lagi Bang De? Kira-kira kayak saya atau nunggu wangsit tuh. Saya bukan kecewa dan bukan jarak sebenarnya. Sebenarnya enggak ada kata enggak mau sebenarnya. Nah, cuman kayaknya ke depan ya kalau memang badan sehat, ada rezeki, saya mungkin nak kembali ke dewan. Nah, kembali ke dewan provinsi calon sebagai anggota DPRD provinsi, dan saya target juga enggak terlalu lama. Maksudnya enggak terlalu lama. Mungkin saya 1 periode istirahat. Karena saya hitung kalau memang nanti 2024 saya terpilih jadi anggota DPRD 5 tahun umur 60 lebih. Umur Bang itu berapa? Sekarang 55. Lebih berarti kan 55 udah masanya istirahat. 2024 kalau berarti 59 nih. Masanya istirahat. Dan kebetulan kan istirahat itu rencananya kan mau bangun kebun baru, nanam kelapa, dan kebetulan nak buat produksi gula merah. Jadi sehingga kalau memang kita dah tua itu kan supaya tidak terlalu pusing. Nanti mungkin dah tua nikmati nikmati hidup dengan Iyalah, artinya kan 2024 kan kita kan pilkada lagi. Katanya pilkada serempak. Habisnya legislatif pileg 2 gitu itu. Pilek serempak itu enggak tahu lah. Artinya serempak. Artinya Bang De lebih memilih menjadi dewan provinsi lagi dibanding bertarung lagi di pilkada 2024. Dewan provinsi lagi Bang De.
tapi nggak tahu politik bisa aja berubah. Politik Eh, bisa aja berubah. ah, Tapi niat tuh kan tergantung situasi aja nanti ya. sampai waktu. Itu kan Bang De kan mimpin partai besar Mm, PDIP di Sambas. Apa ya, dengan kursi berapa dia? 6 berapa gitu itu? Nah, 6. Dia wakil pimpinan. mm. 2024 ada target Bang De untuk PDIP. Kalau target 2024 ada lain targetnya menang. Menang. Target menang ketua DPRD. Iya. Ya realistis lah Oh, ya. yang realistis lah. Dan masih masuk akal. Masuk akal. Kalau memang konsolidasinya baik, Mhm. dan kawan-kawan yang menjadi anggota DPRD yang dipercaya partai juga Mm. bagus, insyaallah. Ada kemungkinan nggak 2024 tuh PDIP mengusung kadernya gitu untuk 2024? Ada ya Bang De? Hmm. Tidak untuk kemungkinan lah ya. Artinya Ini kan kader-kader lain ada juga. ya untuk maju nanti Nah. 2024. Sebenarnya tempo hari pun kalau memang saya kan tempo hari gitu. Ah. Banyak rakyat yang sebenarnya kecewa dengan saya maju sebagai wakil bupati. Mm. Bagi saya sebenarnya wakil bupati tidak masalah. Mm. Karena kita itu kan tidak mengabdi. Mm. Sampai saya kalau memang di organisasi di PDI Perjuangan saya sampai ngomong, kalau saya memang tidak jadi calon bupati bagus saya tidak maju. Ya. Pastikan ya ke Pak Ferdinand gitu kan. Mm. Tapi karena waktu demi waktu namanya politik kan itu dinamis. Mm. Akhirnya tuh lalu saya calon wakil gitu kan. Banyak orang khususnya orang Jawa banyak kecewa. Dan kawan-kawan terutama kader pengurus-pengurus partai sebenarnya kecewa jangan kita calon wakil. Tapi sebagai orang petarung tadi tidak masalah lah. Mm. Dan kita menghargai Pak Usu juga sebagai senior orang tua kita, biar kita yang muda kita kalah. Pak muda nak jawab udah tua. 54 udah dua dah. 54 masih muda lah. Nah. 50 lebih kan ya. Masih energik lah bahasanya. Bang dia kan menang tuh di Jawa itu, di Pulau Anyut 3 pulau deh. Jawa Selatan Sekarang. Artinya memang sebenarnya keinginan masyarakat Sambas kuat sebenarnya kepada harapan kepada Bang dia. Habisnya artinya program yang belum Bang De capai selama jadi DPRD provinsi deh. Itulah. Saya sebenarnya yang masih menjadi pikiran saya pertama sebenarnya pelayanan Kesehatan. Kalau infrastruktur tuh sebenarnya kalau memang kerjasama bupati ya baik dengan DPR, baik kabupaten, DPR provinsi, sampai ke pusat. Insyaallah saya rasa bisa kita perjuangkan sama-sama lah. Dan mudah-mudahan nanti Pak Sutono dilantik komunikasinya dengan kami dan partai politik lain bagus lah ya. Saya rasa tidak masalah lah kalau infrastruktur, karena infrastruktur itu sudah menjadi program pusat. Kewajiban. Sampai pun jadi bupati kewajiban. Tanpa perlu disosialisasikan dia dah wajib lah. Tapi program yang menyentuh menurut saya itu perlu keberanian. Perlu keberanian. Contoh punya kesehatan kan saya sering sampaikan di kampanye. Kesehatan itu sebenarnya bukan perawat salah, bukan dokter salah, bukan bidan salah. Di kebijakannya saya lihat salah. Kebijakan. Yang saya sedihkan gitu, tatkala orang umum cepat dilayani, umpamanya contoh kan. Tatkala orang yang pakai BPJS orang susah justru lambat pelayanannya dan maksimal. Itulah harus memang perlu keberanian. Political will pemerintah. Intinya di situlah satu. Yang kedua, sebenarnya rakyat kita itu kan udah rajin. Petani, termasuk pertanian tuh bukan hanya termasuk perkebunan, termasuk hortikultura, banyak macam lah. Terutama di Jawa itu banyak. Ada nanam mangke, ada nanam lage, ada sayur mayur, ada apa namanya kelapa kebun dah pasti lah, ada namanya bawang, macam-macam lah di Jawa itu komoditi tanaman rakyat. Dan itu kan harus lihat peluang. Yang terutama yang memang jadi favorit
Kabupaten Sambas kan kita lumbung padi, Ya. lumbung beras. Nah, bagaimana beras itu supaya menjadi nilai ekonomi tinggi. Jadi rakyat tuh petani untung ya, Be. Hmm. Jadi tidak hanya nanti pasca panen harganya jatuh Jatuh. jauh. Nah, itu perlu dipikirkan. Artinya kan kita Kalimantan Barat tuh kan banyak daerah yang bukan wilayah pertanian. Ya. Artinya kan bisa kita kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang pertaniannya kurang, ya kan. Yang perlu beras daripada dia beli beras Jawa, kenapa tidak beras kita tuh bagaimana kita jadikan apa namanya buat konsep yang kira-kira menjadikan mengangkat ekonomi Nah, masyarakat. di mata seorang Heeh. Bang D Dangso, artinya khususnya Sambas, karena udah lama berkecimpung nih sebagai politisi, ya menjadi tokoh Sambas. Bang D melihat apa sih kekurangan Sambas tuh? Itu bicara kekurangan loh. Sebenarnya saya lihat dari sumber alam yang ada, sebenarnya tidak kurang. Nggak, ya? Kekurangan kita itu memang kurang keberanian dan kebijakan dari pemerintah daerah. Sebenarnya duit atau dana di pusat itu nggak banyak. Orang tua di pusat itu kan sama dengan kita di rumah. Ya. Serius nggak biar tuh mana aku bantu dana kan nggak ya? Nah, sebenarnya kalau serius dan susah sebenarnya dana. Nah itu kan biasa kita tahun itu juluk dana sinun, kayak lulus. Ya. Hanya tahun dia aja yang kita laksanakan. Tahun dia kadang-kadang putus. Nah, jadi tidak berkesinambungan kadang-kadang kan. Program pemerintah nanti bantai duit besar-besar dari pusat. Nah, tapi tahun ke depannya tidak disambut. Contoh lah, bagusnya kayak umpamanya niat Jokowi untuk ketahanan pangan di mana-mana, termasuk Kabupaten Sambas bukan sedikit percetakan sawah baru. Tapi kenapa percetakan sawah baru ya sekarang banyak jadi hutan? Artinya kan pemerintah daerah tidak menyambut baik. Programnya tidak berkelanjutan. Tidak dimaksimalkan. Nah, harusnya pemerintah pusat dah melontarkan dana besar-besar. Ya. Harusnya pemerintah daerah bagaimana mengurusnya. Malah ada yang udah jadi kebun. Sampai kelapanya udah berbuah, sawitnya udah berbuah. Lalu tidak jalan program pusat ke daerah. Harusnya kan apa yang menjadi program pusat ya untuk kepentingan masyarakat dah jelas-jelas untuk kepentingan ketahanan pangan dan sebagainya. Harusnya pemerintah atau daerah tuh harus mengalokasikan dana juga, jangan sampai jadi hutan age kayak. Nah, iya kelemahan kita karena politik will-nya tadi, kebijakannya tadi. Artinya perlu keberaniannya saya bukan hanya di bidang pelayanan termasuk pertanian. Habisnya yang kedua, kalau dari sumber daya alam atau objek-objek wisata, sebenarnya kalah Singkawang. Tapi kenapa Singkawang lebih maju wisatanya dari Sambas? Contoh, Singkawang ada pantai, Singkawang ada air terjun, Singkawang ada gunung. Kita satu menangnya, kita ada cagar budaya yang tidak ada di Singkawang. Keraton dan sebagainya banyak kita. Orang yang suka ke Sungai Tangah Batu Bejamban gimana? Contoh lah, ya kita yang ada aja yang sekarang udah jelas-jelas dengan sederhana didatangnya orang, tapi kita tidak pernah menyambutnya. Dan sebenarnya tempat-tempat wisata titik-titik yang sekarang suka orang datangnya, ya sebenarnya udah masuk perda di provinsi. Sebenarnya tinggal menguatkan. Nah, paling tidak umpamanya kan jalannya dibangun dulu. Pelan-pelan lah. Atau paling tidak cari pihak ketiga. Usaha yang kecil-kecil lah, yang udah jelas-jelas di SK-kan oleh Presiden. Contoh kan, kawasan strategis pariwisata nasional. Palu. Maju. Artinya kita bebenah juga, apa sih yang kita tuh mampu dengan keuangan kita ya kan. Nah, yang kira-kira tidak mampu kita bicarakan dengan. Sementara di lain-lain yang udah menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, udah luar biasa pembangunan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Nah, kita kenapa lambat? Padahal dia udah kurang lebih 6-7 tahun. Pemerintah pusat tetap membangunnya, tapi kan kalau kita hanya mengharapkan pemerintah pusat, kan lambat. Minimal kita udah siapkan seni budaya, bagaimana kesiapannya. Ya minimal kita udah memberikan pelatihan gimana karakter masyarakat sih, gimana nanti supaya orang datang ke Majuk atau tempat wisata tuh barang sangat mahal.
Jadi orangnya perlu dilatih memang betul Bang Di. supaya dia tidak rugi nanti Iya. terkala daerahnya maju dia dapat rezeki. Tiap tahun nih kan di Kementerian Hmm. Ekonomi Kreatif ini kan ada anggaran untuk pariwisata. Ada duitnya di pusat Iya, banyak. ada. Cuman memang Sambas memang malah dapat, Amat. Singkawang malah dapat. Padahal Semaju udah jadi kawasan Saya mohon maaf bukan nak nyalahkan Hmm. siapa sih yang nak mau rezeki. Ya. Jadi kita jadi pemimpin tuh tidak berhasil kan juga peninggalan kita. Harus berhasil lah maksud saya gitu. Rezeki wajib bagi kita nyarinya sebagai keluarga kan nak beri makan anak. Kemana juga nak ada rezeki nak berbagi. Satu. Tapi daerah tuh kita urus betul-betul anak orientasi jadi pemimpin nak cerita proyek-proyek. Di petani itu kan dianggap Kecil lah ya. kecil lah artinya. Kecil, iya. Artinya pekerjaan yang paling bawah lah. Kan lakak kalah bekabun dia kan. Lakak kalah jadi dewan, lagi jadi dewan, saya bekabun. Sekarang harga kelapa rata-rata 2.500 lah. 2.500. Segi. Jadi ambil contoh lah punya kebun itu nanti kalau udah panen. Rata-rata 10 aja 10.000. 10.000 untuk setengah berarti kotornya udah 25 juta. Ya. Kalau satu kebun. Kalau sampai 6.000 batang. Banyak. Udah 6.000 batang kan mau dekat 100.000 turunnya. Betul. Berapa duit? Jangan dianggap remeh kan ya. Termasuk orang kebun apapun, tapi sekarang yang menjadi komoditi unggulan memang untuk sementara kita di Sambas kan lada udah turun, karet turun, memang kelapa dengan sawit. Kebetulan sawit ini sangat peluang juga. Sawit karena kebetulan presiden kita ingin menjadikan sawit 100% menjadi biodiesel, peluang harga sawit itu cukup baik. Saya yakin sawit itu bisa 3 lebih sampai 4.000 nanti. Sawit. Begitu sawit bagi pelabuhan dah jadi. Begitu sawit sebagian besar nanti dibuat biodiesel, pasti kelapa itu jadi punya kesempatan. Kenapa? Karena tadi turunan dari sawit dibuat A, B, C, D, E, F, G. Sebagian besar hanya dibuat biodiesel, dia pasti mengharapkan kelapa nanti ya, yang A, B, C, D, E, F, G, A ya sampai turunannya. Jadi kelapa dalam jadi berpeluang, pasti ikut naik juga. Secara nasional. Ikan tuh, kalau nak nambah ikan apa itu Bang deh? Saya ada bawal dada merah rencana. Oke. Nak nabur nila, nak nabur kakap dan ada 5 kolam. Jadi kalau panen perdana lu bekarikan lagi itu. Bekarikan. panen semangka tambah biji kala. Dan kebetulan sini kan saya buat kebun baru nanti kan sungainya kolam anaknya kan ditabur ikan juga. Ikan juga. Saya buat kebun baru 14 hektar kan. Berarti banyak kebun Bang deh itu. Kelapa. Buat aji, habis sebagainya. Memang dah kelapa yang tinggi. Memang dah artinya sangat-sangat luar biasa lah. Artinya mengisi waktu-waktu luang berkebun, tapi paling tidak nanti hasilnya 2024 ya. Itu yang di garis bawah itu deh. 2024. Yang jelas Allah Ta'ala pasti berikan jalan. Yang jelas kayak saya itu kan mantan orang politik, pasti banyak walaupun kurang menurut masyarakat, walaupun tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat, tapi paling tidak apa yang udah saya lakukan selama itu pasti banyak juga. Nah Bang deh, kita tidak perlu nak lama-lama Bang deh, kita ngomong deh. Kalau kita ngomong lagi pada saat hasil panen tuh ya, mudah-mudahan kita diundang lagi karena pada saat waktu panen tuh, panen kaya. Nah Bang deh, terakhir Bang deh, artinya harapan ataupun apapun namanya pada pemerintah baru nanti seperti apa? Harapan saya pertama pemerintah terpilih, bupati yang terpilih ya amanah lah sesuai dengan janjinya dengan masyarakat. Yang kedua harus membangun komunikasi semua lah, sektoral boleh
wajib di dalam rangka kita tuh bahwa kita mimpin tuh bukan kita segala-galanya, tapi kita tuh mimpin ya. Kami apa ke orang yang berkaitan dengan untuk mengambil kebijakan kan, stakeholder termasuk masyarakat semuanya pun harus dilibatkan. Karena pengalaman tidak suka apa kita dengan orang, tapi sebenarnya ilmu untuk motivasi kita supaya kita bisa mungkin lebih baik. Betul ya Bang. Betul ya Bang. Artinya bersatu berjuang menang lah. Nah, yang terakhir kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Sambas Pana Kabon. Ya. Mantan anggota Dewan 5 periode itu pun masih mau bekabon. Pun masih mau bekabon. Walaupun bukan saya yang nyangkul, tapi kata orang, jadi yang berdasi ya bukan hanya orang di kantor bank, di kantor DPR, tapi petani berdasi pun bisa. Ya. Bagaimana hasilnya? Jadi petani atau bekabon bisa ngalahin juga orang yang di politik atau di kantor-kantor yang lain. Kita pada dasarnya manusia sama. Allah Ta'ala memberikan rezeki di mana pun ada. Ya. Siap. Oke, bagi kawan-kawan yang nanti nonton di podcast kita ya, untuk dialog pertama kita di podcast kita ya, dengan Bang Dedakso, mudah-mudahan nanti dia panen sayu kena panen apa kayak diundang kita lagi. Paling enggak dia bisa ngundang kita ramai-ramai lah pada saat panen. Insyaallah Bang Amir sana cara. Nanti saya ke kebun alpukat. Kita belum ke kebun alpukatnya itu. Waktu kita latih di Facebook basah-basah ada alpukatnya kan. Nah, nanti kita minta alpukat juga dengan Bang Detu. Oke, cukup sekian ya, dan terima kasih. Back to the perjalanan. Dadah.